Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang neraka. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap konten terbaru yang kami bagikan. Dalam hadits Al-Tirmizi daripada Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud gigi geraham seorang kafir pada hari kiamat sebesar gunung Uhud, pahanya sebesar gunung Al-Baidah, dan tempat duduk di neraka seluas perjalanan 3 hari ke Al-Rabazah. Al-Rabazah adalah sebuah tempat yang terletak 3 batu dari Madinah. Ini menunjukkan bahwa anggota tubuh orang kafir di neraka menjadi sangat besar dan lebar. Demikianlah balasan yang akan diterima setiap anggota tubuh manusia yang sudah biasa melakukan maksiat serta tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga lidah manusia. Ia anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk mengingkari dan mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu digunakan untuk menghina orang beriman yang berusaha menjaga diri dan kehormatannya daripada noda dan dosa. Para ulama berkata bahwa tubuh ahli neraka ini dibesarkan agar kepedihan siksa yang mereka rasakan terus bertambah setiap waktu. Semakin luas dan lebar permukaan badan yang disiksa, semakin banyak siksaan yang boleh ditimpa kepadanya. Dan semakin banyak siksaan yang menimpa, semakin tinggi darjah kesakitan yang akan mereka rasakan. Selain tubuh mereka menjadi sangat besar, penampilan mereka juga sangat buruk. Sekali api neraka menyambar, tidak tersisa lagi daging yang membalut tulang. Kulit dan daging berguguran, sehingga mereka berubah menjadi makhluk yang sangat buruk. Nauzubillah. Akan terjadi apa yang Allah beritakan dalam mafhum firman-Nya. Muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat kalihun. Surah Al-Mu'min 23, 104. Dalam Sunan Al-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentafsir lafaz kalihun ini dengan sabda yang bermaksud, wajah mereka dibakar dengan api, maka bibir bagian atas mereka menjulur hingga ke lehernya, dan bibir bagian bawah mereka menjulur hingga menyentuh tali pusatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada siksa neraka. Tidak terkecuali pakaian, perhiasan, dan tempat tinggal mewah yang mereka nikmati pada saat ini. Semua itu akan berganti dengan pakaian yang dibuat daripada api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, pakaian ahli neraka adalah pelangkin tar yang sangat panas. Surah Ibrahim 14:50. Sudah tidak ada lagi fashion yang selama ini digunakan dan dipakai. Sebaliknya, hanya api yang akan menjadi lantai, atap, dan kediaman mereka selama-lamanya. Api juga akan menjadi tempat tidur dan kursi mereka yang mencoba melepaskan penat berdiri. Tidak terbayang siksaan yang mereka rasakan pada saat itu. Sebiji bara api yang diletakkan atas tapak kaki. Panasnya terasa hingga ke otak sampai mendidih. Berkata Wahb bin Munabbih, sesungguhnya ahli neraka yang benar-benar ahlinya, mereka tidak akan merasakan istirahat, hanya kesakitan dan maut di dalamnya. Setiap saat mereka berjalan di atas api dan duduk pun di atas api. Minuman mereka ialah nanah dan darah ahli neraka. Makanan mereka buah zakum yang dibuat daripada api dan tembaga yang sangat panas. Makanan ahli neraka. 1. Zakum. Rupa zakum ini sangat buruk seolah-olah kepala syaitan dan berasal dari pokok yang keluar dari dasar neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, ingatlah, sesungguhnya pokok zakum, buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa untuk ahli neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Surah Ad-Dukhan 44, 43, 46. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, manakah yang lebih baik, limpah kurniaan yang diberitahukan itu atau pokok zakum? Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim di dunia dan azab siksa bagi mereka di akhirat. Sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang.
buahnya seolah-olah kepala syaitan-syaitan. Maka sudah tentu mereka akan makan dari buahnya, sekalipun pahit dan busuk, sehingga mereka memenuhi perut darinya. Kemudian, sesungguhnya mereka akan memperoleh lagi selain itu, satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. Setelah mereka minum, maka tempat kembali mereka tetaplah ke dalam neraka yang menjulang-julang. Surah As-Saffat 37 hingga 68. 2 dari pokok berduri yang tidak menggemukkan dan tidak membuat kenyang bagi setiap penghuni neraka yang memakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, tiada makanan bagi mereka di situ selain dari pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Surah Al-Ghasiyah 88. 3. Gislin darah dan nanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur. Surah Al-Haqqah 69, 36. 4. Zigusah makanan yang menyumbat di kerongkongan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Al-Muzammil 73, 13. Minuman ahli neraka. 1. Hamim. Minuman yang sangat panas sehingga usus-usus bisa terpotong, sehingga menjadikan isi perut mereka hancur. Sudah tentu tidak sama. Surah Muhammad 47, 15. 2. Gasak. Gasak ini merupakan cairan nanah yang mengalir dari kulit ahli neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, ini sejenis azab siksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir untuk minuman mereka. Surah Sa'ad 38, 57. 3. Sadid air nanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, di belakangnya disediakan neraka jahanam dan ia akan diberi minum dari air danur yang keluar dari tubuh ahli neraka. Surah Ibrahim 14-16. Muhl, kotoran minyak yang menggelegak. Firman Allah yang bermaksud, makanan ini pula panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Surah Ad-Dukhan 44-46. Dikutip melalui buku berjudul Agar Pintu Surga Terbuka. Untukmu ditulis oleh Haidar Musyafa. Berikut ini ke-8 nama-nama neraka. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah salah satu nama neraka yang sudah tidak asing lagi terdengar. Neraka Jahanam menduduki tingkatan pertama atau tingkatan yang paling atas dari neraka. Neraka Jahanam akan digunakan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang melakukan maksiat atau dosa besar, namun tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Neraka Sakar. Neraka Sakar adalah neraka yang diciptakan khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, orang yang mendustakan hari pembalasan, dan orang-orang yang tidak menyantuni orang miskin padahal mampu. Neraka Sakar juga menjadi tempat kembali bagi orang-orang tersesat dan berdosa. Yang 3. Neraka Hutama. Neraka Hutama adalah neraka yang diciptakan untuk orang-orang yang senang bergibah dan mengumpat. Selain itu, calon penghuni dari neraka ini juga orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang yang terlena dengan kekayaan yang sedang mereka miliki. Orang-orang ini menganggap bahwa harta adalah segalanya. Padahal harta ini tidak berguna di akhirat jika tidak digunakan untuk perbuatan baik. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1-9. Sungguh celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pastilah dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Huthamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati. Sungguh, api tersebut ditutup rapat atas diri mereka,
sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. 4. Neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka yang digunakan untuk menyiksa orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Neraka Haviyah atau neraka Wail. Neraka Haviyah atau Wail adalah neraka tingkatan ke-6. Neraka Haviyah dikenal dengan tempat penderitaan terdalam. Calon penghuni dari neraka ini adalah orang-orang yang berbuat curang dalam mengukur dan menimbang urusan dunia, atau biasa dikenal dengan pedagang culas. Nama dari neraka Wail disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 7. Neraka Sair. Neraka Sair adalah tingkatan neraka selanjutnya. Neraka Sair menjadi seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Calon penghuni neraka Sair adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan, membantah tentang Allah tanpa memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka yang menjadi pengikut setan. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang semasa hidupnya berbuat zalim, yakni dengan memakan harta anak yatim. 8. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah neraka yang ada di tingkat terakhir atau paling bawah. Neraka Hawiyah digambarkan sebagai jurang yang gelap dan dalam. Calon penghuni dari neraka Hawiyah adalah orang yang memiliki sifat munafik semasa hidupnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan terbawah. Hal ini disebutkan pada surat Al-Qariyah ayat 8-11 yang berbunyi. Artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mengenai siksa neraka. Baginda lalu memalingkan wajahnya sambil berlindung kepada Allah daripada api neraka. Baginda lalu kembali menyebutkan neraka. Baginda kembali memalingkan wajahnya sambil berlindung kepada Allah daripada siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, jagalah dirimu daripada api neraka, walau hanya dengan memberikan sedekah sebesar setengah biji kurma. Sesiapa yang tidak memilikinya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita bersama-sama memahami, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari tema yang sangat penting ini. Abi Al-Dunya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, andai seorang ahli neraka dikeluarkan ke dunia pada saat ini, niscaya penduduk dunia akan mati karena kebodohan rupa dan baunya yang busuk. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lalu menangis terisak-isak. Oleh sebab itu, jangan iri hati kepada golongan ini. Jangan juga jadikan mereka teladan kita dalam menjalani kehidupan. Demi Allah, andai kita melihat keadaan mereka di neraka kelak, kita akan rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana tidak menjadikan kita seperti mereka.